Bab 757, Pablo Dalton kembali. Park Sang-chol dan anak buahnya berpikir bahwa Jordan seharusnya tidak bisa bergerak saat ini. Dia harus berada di ambang kematian. Siapa yang mengira dia akan menjadi lebih ganas dari sebelumnya? Bawahan Park Sang-chol telah menyaksikan melalui kamera bahwa Jordan telah bersentuhan dengan racun itu. Mungkinkah dia kebal terhadap racun? Atau mungkinkah pil Jordan bisa menetralkan racunnya? Lindungi guru. Semuanya, naik ke atas. Buru-buru. Buru-buru. Bawahan segera mengeluarkan senjatanya dan menembak ke arah Jordan. Bawahan Park Sang-chol adalah petarung terbaik dalam keahlian menembak dan kemampuan bertarung. Mereka tidak terlalu kalah dengan Dragon. Oleh karena itu, Jordan hanya bisa melepaskan Park Sang-chol untuk sementara waktu. Aku tidak bisa membiarkan Park Sang-chol pergi dari sini hidup-hidup. Jordan tahu bahwa sebagai putra tertua dari keluarga rahasia, Park Sang-chol dapat dengan mudah bersembunyi dan menghindari deteksi. Jordan tidak akan pernah bisa menemukannya lagi jika dia tidak ingin ditemukan. Oleh karena itu, jika dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Park Sang-chol hari ini, akan lebih sulit untuk menemukan kesempatan lain di masa depan. Mengambil pisau, Jordan melemparkannya ke leher Park Sang-chol. Menguasai. Bawahannya berteriak ketakutan. Mereka melindungi Park Sang-chol dengan tubuh mereka dan berteriak, "Panggil dokter kami untuk segera datang." Tembak Jordan sampai mati. Bawahan Park Sang-chol bertambah jumlahnya, dan pria itu diberi perlindungan mutlak. Mereka bahkan bisa memberikan perawatan darurat Park Sang-chol di depan Jordan. Sial, Jordan terbakar kecemasan. Dia telah melemparkan pisau ke titik vital dan jika para dokter tidak menyelamatkan Park Sang-chol tepat waktu, dia pasti akan mati. Namun, keterampilan medis keluarga Park sangat maju. Jika mereka dapat segera melakukan perawatan darurat, Park Sang-chol mungkin tidak akan mati. Tapi ada begitu banyak orang di pihak Park Sang-chol sekarang. Jordan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak mungkin dia bisa pergi dan menghabisi Park Sang-chol sekarang. Sialan, ada begitu banyak dari mereka. Jordan bersembunyi di kamar kecil dan tidak berani keluar. Zara juga mengikutinya ke dalam. Dia meringkuk di bak mandi dan tidak berani bergerak. Yordania, Tuan Jordan, saya di sini. Sebuah suara yang akrab terdengar. Pablo telah memimpin lusinan orang masuk. Asteris suara tembakan senapan mesin asteris. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Guru keluar dari bahaya. Ayo mundur dulu. Bawahan Park Sang-chol melihat bahwa situasinya tidak baik dan mereka khawatir dia akan terluka lagi. Akibatnya, mereka buru-buru mundur dan mengevakuasi tempat kejadian. Saat Pablo dan anak buahnya melihat Jordan, mereka langsung berlutut di tanah. Yordania, maaf saya terlambat. Pablo, Jordan sangat senang melihatnya. Dia dengan cepat menariknya berdiri. Kamu keluar. Pablo telah ditangkap di Houston dan dipenjarakan di sana selama beberapa waktu. Keduanya sudah lama tidak bertemu. Pablo berkata, saya baru saja keluar. Ini adalah orang-orang yang saya rekrut dari dalam penjara. Mereka semua adalah saudara setia yang tidak takut mati. Di masa depan, mereka akan siap membantu Tuan Jordan. Jordan tersenyum. Baiklah, Pablo. Dengan Anda di sekitar, saya merasa jauh lebih nyaman. Dalam hal pengalaman dan kekuatan di dalam negeri, Pablo bahkan lebih terhubung daripada Salvatore. Dia juga tahu batasannya. Hiks. Saat ini, tangisan Zara terdengar dari kamar mandi. Pablo menatap Zara yang mengenakan baju tidur seksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Jordan, wanita ini, istri barumu. Pablo mengira Zara adalah wanita Jordan. Dia mendengar dari Salvatore bahwa Jordan baru saja menikah dengan seorang istri baru. Jordan melirik Zara dan menghela nafas. Dia menginstruksikan Pablo, bunuh dia. Hah? Pablo terkejut. Sedetik yang lalu, dia mengira wanita ini adalah wanita Jordan. Sekarang, dia diperintahkan untuk membunuhnya. Zara baru saja melakukan kejahatan yang tak termaafkan terhadap Jordan. Dia membujuknya ke sini dan menggunakan lipstiknya untuk meracuninya. Meski pada akhirnya dia tidak berhasil, niatnya sudah cukup bagi Jordan untuk membunuhnya. Ketika Zara mendengar kata-kata Jordan, dia bergegas keluar dari bak mandi dan memeluk kaki Jordan. Dia memohon padanya, Jordan, tidak, tolong jangan bunuh aku. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Saya tidak punya pilihan. Ketika Pablo mendengar bahwa gadis kecil yang lemah ini berencana untuk membunuh Jordan,
dia segera menendangnya dan mengarahkan senjatanya ke arahnya. Beraninya kamu mencoba membunuh Tuan Jordan. Tidak heran dia ingin kau dibunuh. Apakah Anda tahu siapa yang Anda sakiti? Pablo meraung. Zara berkata, Tuan, saya benar-benar tidak ingin melakukannya. Orang Korea Selatan itu yang memaksaku. Jika saya tidak melakukannya, dia akan membunuh saya. Jordan berkata, mengapa kamu tidak datang kepadaku setelah kamu diancam olehnya? Jika Anda memberitahu saya apa yang terjadi, saya akan melindungi Anda. Zara berkata, aku mencarimu. Saya pergi ke pabrik Anda untuk mencari Anda, tetapi penjaga Anda tidak mengizinkan saya masuk. Saya ingin memberitahu Anda segalanya. Jordan, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan melakukan apapun untukmu. Pablo mendengus. Apa yang dapat Anda lakukan untuk Tuan Jordane? Anda hanya seorang wanita dan tidak terlalu cantik pada saat itu. Tuan Jordan dapat memiliki wanita manapun di dunia. Kenapa dia menginginkanmu? Saya bersedia melayani Tuan Jordan dan menjadi bawahannya. Zara memohon. Pablo mencibir. Kamu ingin merebut pekerjaanku. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Saya bisa membunuh untuk Tuan Jordan, bisakah Anda melakukan hal yang sama? Maaf, Nona, tutup matamu. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Yordania, karena nenek saya, tolong selamatkan saya. Nenek saya menyelamatkan hidup Anda. Aku bersedia melakukan apapun untukmu, apapun. Zara ketakutan dan memeluk kaki Jordan lagi. Tunggu sebentar. Sebelum Pablo sempat menarik pelatuknya, Jordan menghentikannya. Pablo menatap Jordan. Jordan, apakah kamu mengasihani dia? Wanita ini mencoba membunuhmu. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Jordan berkata, tidak, tapi apa yang kamu katakan barusan mengingatkanku. Park Sang-chol berhasil kabur kali ini, dan aku gagal membunuhnya. Akan lebih sulit untuk membunuhnya di masa depan. Dia juga akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengambil hidupku. Saya tidak bisa tenang sampai saya menyingkirkannya. Pablo segera berkata, saya akan memimpin anak buah saya dan memberikan kepala Park Sang-chol kepada Anda. Jordan menggelengkan kepalanya. Pablo, kamu tidak setingkat dengan Park Sang-chol. Anda tidak bisa melakukannya. Bahkan aku tidak bisa melakukannya. Mungkin hanya Zara yang bisa melakukannya. Apa? Zara dan Pablo sama-sama terkejut. Zara hanyalah gadis biasa. Paling-paling, dia akan pergi ke gym untuk berolahraga. Tapi membunuh seseorang. Dan seseorang itu adalah tuan muda dari keluarga rahasia. Dia tidak memiliki kemampuan. Jordan menatap Zara. Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir untuk menebus dirimu sendiri. Apakah Anda bersedia membunuh Park Sang-chol? Bab 758, Deathmatch dimajukan. Zara berkata, orang Korea Selatan itu memaksa saya untuk membunuh Jordan. Saya tidak sabar untuk menggigit dagingnya. Jordan, aku bersedia, aku pasti bersedia. Saya bersedia menggunakan kecantikan saya untuk mendekati Park Sang-chol dan mengambil nyawanya saat dia tidak siap. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, Zara, kamu tidak cukup cantik. Zara menggigit bibirnya dengan canggung. Lalu bagaimana aku bisa melakukannya? Jordan berkata, saya sedang mengembangkan sejenis serum. Setelah berhasil, tubuh seseorang akan sangat meningkat. Saya akan memberi Anda kesempatan ini untuk menyuntikkan serum ini ke tubuh Anda. Setelah kamu menjadi lebih kuat, kamu bisa mendekati Park Sang-chol dan membunuhnya. Ingat, satu-satunya alasan kamu masih hidup sekarang adalah karena aku ingin menggunakan kamu untuk membunuh Park Sang-chol. Jika Anda tidak dapat melakukannya atau tidak mau melakukannya, Anda tetap akan mati. Zara berkata, saya bersedia. Aku pasti akan membunuh orang Korea Selatan itu. Pablo memandang Zara dengan iri. Dia juga pernah mendengar tentang serum Mirakuru. Setelah serum berhasil dikembangkan, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang paling berharga di dunia. Tidak ada jumlah uang yang bisa membelinya. Meskipun Pablo sedikit lebih tua, dia tetaplah seorang pria berdarah panas. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan kekuatan yang mendominasi ini? Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak akan banyak membantu Jordan meskipun dia mengambil serumnya. Park Sang-chol tidak mengenal Pablo dan tidak akan membiarkannya mendekat, tetapi Zara berbeda. Hari ini, Park Sang-chol hampir mati di sini. Jika dia mendapat kesempatan untuk bertemu Zara lagi, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengannya. Baiklah, bawa dia kembali ke pabrikku. Kunci dia dulu.
Saat serumnya sudah siap, suntikkan dia dengan itu. Iya Pak, seminggu kemudian di Korea Selatan. Melihat ke cermin, Park Sang-chol perlahan melepas kain kasa yang melilit lehernya. Masih ada bekas luka samar. Sialan kau, Jordan. Saya telah pintar dan berhati-hati sepanjang hidup saya, tetapi saya hampir mati di tangan Anda seperti Chan Yang. Seminggu yang lalu, Park Sang-chol mengalami gegar otak akibat Jordan membenturkan kepalanya ke dinding, dan lehernya tertusuk pisau tajam. Untungnya, keterampilan medis keluarga Park sangat brilian. Park Sang-chol pada dasarnya baik-baik saja sekarang. Ketika bawahannya mendengar itu, dia langsung berlutut di tanah. Maaf, Guru. Ini semua salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Saya tidak berharap Steles memiliki penawar racun keluarga Park. Park Sang-chol mengangguk. Dia benar-benar menetralkan racun kita dengan sangat mudah. Jordan memang tak terduga dan tidak bisa diremehkan. Aku harus membunuhnya secepat mungkin. Semakin lama dia hidup, semakin banyak variabel. Siapkan pesawat segera. Saya ingin bertemu Miyamoto Masaki di Jepang. Korea Selatan sangat dekat dengan Jepang. Sekitar 1 jam kemudian, Park Sang-chol tiba di kediaman keluarga Miyamoto. Saat ini, Miyamoto Masaki sedang melawan robot. Bang! 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 Robot itu sangat keras, lebih keras dari batu. Tapi pukulan Miyamoto Masaki meninggalkan penyok kecil di mana-mana. Jelas betapa menakutkan kekuatannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan mati karena satu pukulan. Masaki, sepertinya kamu sudah benar-benar pulih. Park Sang-chol berjalan mendekat. Miyamoto Masaki menangkupkan tinjunya ke arah Park Sang-chol dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja sekarang. Park Sang-chol berkata, Masaki, karena kamu sudah benar-benar pulih, mengapa kamu tidak melanjutkan pertarunganmu dengan Jordan? Miyamoto Masaki berkata, kami sudah menetapkan tanggalnya sebulan kemudian. Bagaimana saya bisa membawanya ke depan? Miyamoto Masaki percaya dalam menepati janji. Park Sang-chol berkata dengan cemas, Masaki, Jordan sangat licik. Untuk mencegah kejadian tak terduga, lebih baik melawan dan membunuhnya sesegera mungkin. Bagaimana jika dia sebenarnya sudah meramalkan bencana alam lain akan terjadi pada tanggal pertarunganmu? Miyamoto Masaki berpikir sejenak. Kamu benar. Baiklah, aku akan memberitahunya bahwa pertandingan kematian kita akan diadakan minggu depan. Di pabrik. Halo, ada apa? Jordan sedang meneliti dengan timnya ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Miyamoto Masaki. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan hal yang baik. Miyamoto Masaki berkata, Jordan, aku tidak sabar untuk membunuhmu. Saya telah memutuskan bahwa dalam seminggu, yaitu hari Minggu depan, pada pukul 7 malam, kita akan melakukan pertandingan kematian kita di dojo seni bela diri saya di Jepang. Jordan segera berkata dengan cemas, Miyamoto Masaki. Kami sepakat sebulan. Mengapa Anda ingin membawanya ke depan? Miyamoto Masaki mendengus. Tubuhku sudah pulih, jadi tentu saja aku ingin membawanya ke depan. Singkatnya, Anda tidak berhak menentukan tanggalnya. Ikuti instruksi saya. Kalau tidak, Anda bisa datang dan mengambil mayat orang tua Anda. Itu saja. Dengan itu, Miyamoto Masaki menutup telepon. Sialan Miyamoto Masaki. Dia bahkan tidak bisa mematuhi tenggat waktu 1 bulan. Jordan sangat marah. Sudah sangat sulit baginya untuk mengembangkan serum Mirakuru dalam waktu sebulan, dan sekarang, tenggat waktu telah dimajukan. Guru, apa yang terjadi? Ketika Profesor Liam melihat ekspresi khawatir Jordan, dia berjalan mendekat dan bertanya. Jordan berkata, Miyamoto Masaki mengedepankan pertarungan kami. Dijadwalkan dalam seminggu. Profesor Liam terkejut. Apa? 1 minggu. Kita hanya punya waktu seminggu lagi. Jordan mengangguk. Ya, hanya seminggu. Bagaimana, Profesor Liam? Apakah Anda yakin bahwa Anda dapat menyelesaikannya? Profesor Liam menggelengkan kepalanya. Seminggu terlalu sulit. Kami memiliki tenaga kerja yang terbatas dan membutuhkan setidaknya 2 minggu. Kalau tidak, serum itu bisa mengancam nyawamu. Tidak cukup tenaga kerja. Jordan berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, bagaimana jika kita bisa menambah tenaga kita? Profesor Liam berkata, apakah Anda berpikir untuk meminta Lionel mendapatkan beberapa ilmuwan untuk Anda? Percuma saja. Bahkan ilmuwan top di negara kita tidak cukup terampil. Mereka tidak dapat melakukan penelitian tingkat tinggi kami pada serum. Kecuali itu peneliti dari keluarga rahasia lainnya.
Jordan berkata, "Iya, saya sedang memikirkan para peneliti dari keluarga rahasia." Profesor Liam terkejut. "Bagaimana Anda akan mendapatkan para peneliti itu? Siapapun yang bisa kita dapatkan sudah ada di sini. Keluarga lain tidak akan membantu kita, kan?" Jordan tersenyum. "6 keluarga tidak akan pernah membantu kami. Namun, apakah Anda lupa bahwa masih ada keluarga Smith? Saya memiliki hubungan yang baik dengan Lota. Dia akan membantu saya." Profesor Liam sangat senang. "Itu keren. Jika kita bisa menggandakan tenaga kita bisa menyelesaikan serumnya dalam seminggu." Jordan langsung menghubungi Lota melalui video call. "Halo, kepala keluarga Smith yang terhormat. Apa yang sedang kamu lakukan?" Jordan bertanya pada Lota sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lota berada di ruangan romantis tempat dia dan Lota dikurung selama 48 jam. Bab 759, Mengapa Dia Tidak Hamil? Melihat ruangan yang familiar, pikiran Jordan ditarik kembali. Saat itu, Jordan dan Lota sudah tinggal di kamar ini selama 48 jam. Semua orang dari 8 keluarga rahasia mengira mereka berdua berhubungan seks selama periode itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka berdua telah minum pil tidur dan tertidur. Jika bukan karena itu, tidak peduli seberapa kuat kemauan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap suci di ruangan ini, karena memiliki atmosfer afrodisiak. Son telah melakukan sesuatu pada ruangan tersebut sehingga setiap pria atau wanita yang masuk pasti akan terangsang secara seksual. Bahkan jika pengemis pria jelek dan selebritas wanita setingkat Dewi ditempatkan di ruangan ini, mereka pasti akan memiliki hubungan intim. Jordan sangat bingung. Mengapa Lota ada di sana? Mungkinkah dia punya kekasih baru? Sekarang Lota bertanggung jawab atas keluarga Smith, siapa yang tidak mau menjadi suaminya. Menjadi separuh lainnya dari Lota setara dengan mengambil alih keluarga Smith. Jordan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lota, kenapa kamu di ruangan itu? Apakah ada orang lain bersamamu? Apa saya mengganggu Anda?" Jika Lota sedang bersama pacarnya saat ini, video call Jordan akan terlalu tidak pantas. Lota dengan cepat menjelaskan, "Tidak. Tidak. Saya sendirian. Tidak ada orang lain bersamaku. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat." Lota memutar kamera di sekitar ruangan. Dia menunjukkan setiap sudut, takut Jordan tidak akan mempercayainya. Lota berkata, "Jordan, saya tidak punya pacar. Jangan salah paham padaku." Jordan tersenyum melihat ekspresi imut dan gugup Lota. "Baiklah, aku pasti terlalu memikirkan banyak hal." "Jordan, kenapa kamu memanggilku?" tanya Lota. "Saat ini saya sedang mengembangkan serum Mirakuru. Miyamoto Masaki memajukan tanggal pertandingan kematian kami dan saya tidak berhasil mengembangkan serum tepat waktu. Oleh karena itu, saya ingin meminjam beberapa ilmuwan dari Anda." Lota berkata dengan cemas, "Miyamoto Masaki memajukan pertandingan. Kapan akan diadakan?" "Minggu depan, jam 7 malam. Di dojo seni bela dirinya di Jepang." Lota tampak bingung. "Tinggal 1 minggu lagi. Bagaimana Miyamoto Masaki bisa melakukan ini? Kami sepakat sebulan. Bagaimana dia bisa memajukan tanggalnya?" "Jordan, jangan khawatir. Aku akan mendukungmu dengan sekuat tenaga. Kamu ada di mana? Saya akan mentransfer semua ilmuwan keluarga saya untuk membantu Anda." Kata-kata Lota membuat Jordan merasa hangat sekaligus bersalah. Dia terlalu baik padanya, tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Jordan berkata, "Lota, aku tidak layak atas kebaikanmu. Aku menolak menikah denganmu. Saya menyakiti perasaan Anda dan menyebabkan Anda kehilangan muka di depan keluarga rahasia lainnya. Saya tahu bahwa keluarga lain mencoba mengambil hati mereka dengan keluarga Anda. Anda selalu dapat memilih untuk berdiri di pihak mereka. Meskipun keluarga Smith telah dikendalikan oleh Son untuk waktu yang lama, mereka sekarang telah kembali ke keadaan kejayaan mereka sebelumnya dan tidak akan dikucilkan seperti keluarga Stelle. Status mereka di antara 7 keluarga bahkan lebih tinggi daripada keluarga Park dan Miyamoto. Relatif mudah bagi keluarga Smith untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan keluarga Rong dan geng. Mau bagaimana lagi? Ini adalah dunia di mana kekuasaan dihormati. Lota berkata, "Jordan, meskipun kamu tidak memiliki perasaan apapun padaku, kamu tetaplah pria yang aku suka. Anda adalah pahlawan yang muncul pada saat yang tepat dalam hidup saya dan menyelamatkan saya. Saya akan mencintaimu selamanya." Jordan tidak tahu harus berkata apa. Dia mencoba membuat lelucon. "Baiklah, di masa depan,
saya akan meminta tim riset saya untuk mengkloning saya. Kemudian, saya akan memberikan satu untuk Anda dan yang lainnya untuk Lauren dan Victoria. Lota tertawa. Haha, itu ide yang bagus. Tentu saja, Jordan bercanda. Dia tidak percaya bahwa teknologi dapat dikembangkan sejauh itu. Setelah menutup telepon, Lota merasakan kegembiraan sekaligus kekecewaan sesaat. Dia kemudian mengeluarkan pil dari sakunya dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh sekali. Mengapa saya belum hamil? Seminggu kemudian, Orlando, dekat pabrik. Karena pengembangan serum Mirakuru Jordan berjalan lebih lancar sekarang, itu bergerak cepat menuju penyelesaian yang sukses. Setelah Lionel mengetahui situasi ini, dia benar-benar menutup area sekitarnya. Bahkan kota terdekat dan toko buku ditutup sementara. Lagi pula, serum Mirakuru tak ternilai harganya. Jika penelitian berhasil dan seseorang dari keluarga Park dan keluarga Miyamoto mencurinya, itu akan merepotkan. Hanya ada 1 hari tersisa sampai pertandingan kematian antara Jordan dan Miyamoto Masaki. Miyamoto Masaki menelepon lagi. Jordan, besok jam 7 malam di dojo seni bela diri saya di Jepang. Apakah Anda lupa tentang pertandingan kami? Kenapa kamu masih di AS? Izinkan saya memberitahu Anda, besok, orang-orang dari 7 keluarga besar semua akan datang untuk melihat bagaimana saya akan memukul Anda sampai mati. Jika kamu tidak datang, aku akan membunuh orang tuamu di depan umum. Jordan mengepalkan tinjunya, berharap bisa membunuh Miyamoto Masaki sekarang juga. Aku akan tepat waktu besok. Anda tidak perlu menelepon saya lagi. Membanting telepon, Jordan melemparkannya ke tanah. Sialan Miyamoto Masaki, kamu menggunakan orang tuaku untuk mengancamku. Jika saya tidak membalas dendam, saya tidak akan menjadi manusia. Saat ini, seorang peneliti berjalan mendekat dan berkata kepada Jordan, Tuan. Jordan, aku minta maaf. Mirakuru Serum Final Version B gagal. Setelah subjek uji disuntik serum, ia masih menunjukkan berbagai tingkat efek samping. Meski nyawanya belum dalam bahaya, saya yakin seiring berjalannya waktu, kondisi fisiknya akan semakin memburuk. Ini adalah peneliti dari keluarga Smith. Mereka bertugas menguji Mirakuru Serum Final Version B. Jordan sangat tenang saat dia menjawab, baiklah, saya mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Peneliti membungkuk ke Jordan. Maaf kami tidak bisa membantumu. Ketika Pablo melihat ini, dia sangat cemas. Jordan, jangan pergi ke pertandingan besok. Tanpa serum Mirakuru, kamu akan dipukuli sampai mati oleh Miyamoto Masaki. Jordan berteriak dengan marah, walaupun serumnya tidak berhasil dikembangkan, meski aku tidak minum obat apapun, aku akan tetap melawan Miyamoto Masaki dengan tubuhku yang biasa. Semua keluarga rahasia akan hadir besok. Bagaimana Jordan bisa menjadi pengecut? Bagaimana dia bisa mengabaikan kehidupan orang tuanya? Bahkan jika dia bisa lolos saat ini dan mencapai hal-hal besar di masa depan, dia tidak akan pernah bahagia selama sisa hidupnya. Pablo menghela napas. Sekarang, kita hanya bisa melihat bagaimana keadaan Profesor Liam. Dia harus berhasil. Sebenarnya Jordan bisa menggunakan kemampuannya sebagai dewa untuk memprediksi apakah Mirakuru Serum Final Version A akan berhasil. Dia bisa mengetahui hasilnya terlebih dahulu dan tidak menunggu dengan cemas. Namun, Jordan enggan melakukannya. Karena dia takut. Dia takut melihat adegan kegagalan. Tiba-tiba, Profesor Liam berlari keluar dari laboratoriumnya menuju Jordan. Tanpa sepatah kata pun, dia berlutut di tempat. Bab 760, Pengembangan Serum yang Berhasil. Aksi berlutut Profesor Liam membuat jantung Jordan dan Pablo berdegup kencang. Kenapa dia berlutut? Apakah karena pihaknya juga telah gagal? Apakah karena dia telah mengecewakan Jordan? Jordan menelan ludah dan menatap Profesor Liam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Profesor itu dipenuhi kegembiraan. Profesor Liam sedang berlutut sambil berteriak, "Selamat, Guru. Serum Mirakuru paling sempurna di dunia akhirnya berhasil dikembangkan." Kesuksesan. Akhirnya, tidak dapat menahan kegembiraannya, Jordan meraih Profesor Liam dan bertanya dengan suara keras, "Sukses. Apakah Anda benar-benar berhasil?" Profesor Liam mengangguk penuh semangat. "Ya Tuan, Mirakuru Serum Final Version A kami benar-benar berhasil. Subjek uji yang disuntik serum telah aman dan sehat selama 24 jam tanpa gejala apapun. Kami telah melakukan tes fisik berulang kali padanya. Saya jamin serum ini 100% berhasil tanpa efek samping apapun. Tuan,
Anda dapat menyuntikkannya dengan aman sekarang. Ah, Jordan tidak bisa menahan meraung dengan emosi. Dia telah terkurung di sini selama lebih dari setengah bulan. Dia menggunakan kekuatan mentalnya sepanjang hari untuk membantu para ilmuwan dalam penelitian dan pengujian mereka. Mereka telah menggunakan sejumlah besar sumber daya berharga dan membunuh subjek uji manusia yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka berhasil. Langit tidak meninggalkanku. Jordan menatap langit-langit. Profesor Liam berkata, "Tidak, Guru, Anda adalah surga." Jordan tertawa keras. Kata baik, kata baik. Pablo juga sangat gembira. "Selamat, Tuan Jordan. Apakah Anda akan menyuntikkan serum ke gadis kecil itu, Zara, selanjutnya?" "Saya telah merawatnya setiap hari selama seminggu terakhir dan melatih kekuatan mentalnya. Dia sekarang kuat secara mental setelah latihan intensif saya. Saya yakin dia bisa mengambil nyawa Park Sang-chol." Jordan memandang Pablo dan bercanda, "Oh, Anda telah melatihnya setiap hari. Bagaimana? Jangan bilang kamu berlatih di tempat tidur." Pablo buru-buru berlutut di tanah. "Aku pasti tidak akan berani main-main seperti itu." Jordan membantu Pablo dan berkata, "Haha, saya hanya bercanda. Kamu, Salvatore dan Dragon semuanya adalah bawahanku. Kedepannya, kalian semua akan memenuhi syarat untuk disuntik serum. Saat itu, kalian semua akan menjadi dewa perang terkuat di dunia." "Terima kasih, Tuan Jordan." Pablo sangat bersemangat. Dia tahu bahwa meskipun serum sekarang telah berhasil dikembangkan, barang kelas atas seperti itu akan disediakan untuk eselon atas masyarakat. Itu tidak akan pernah tersedia untuk rakyat jelata lainnya. Oleh karena itu, meskipun keberhasilan pengembangan serum Mirakuru merupakan momen besar dalam sejarah manusia, 99,9% orang tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengalaminya. Profesor Liam berkata, "Serum yang tersisa hanya cukup untuk satu orang. Saya khawatir kami tidak bisa memberikannya kepada Zara untuk saat ini." Jordan mengangguk. "Setelah aku membunuh Miyamoto Masaki, aku akan meminta Zara untuk membunuh Park Sang-chol." "Baiklah, tidak ada waktu untuk kalah. Suntik saja aku dengan serumnya. Saya tidak sabar menunggu." "Iya Pak." Jordan segera pergi ke laboratorium untuk mendapatkan suntikan. Dia duduk di dalam perangkat medis yang sangat besar dan kompleks. Ini karena setelah serum disuntikkan, tubuh akan mengalami perubahan besar dalam 1 jam berikutnya. Itu akan menjadi ujian utama ketahanan fisik seseorang. Perangkat ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. "Tuan, saya akan mulai sekarang. 1 jam berikutnya mungkin akan sedikit sulit." Profesor Liam memperingatkan Jordan. Jordan menjawab, "Tidak masalah. Lakukan saja." Profesor Liam menyuntikkan serum yang telah disempurnakan ke dalam tubuh Jordan. Aduh! Jordan segera merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia merasa ototnya terus mengembang atau berkontraksi. Dia merasa bahwa setiap bagian tubuhnya berubah. "Lenganku sepertinya menjadi lebih besar dan lebih tebal." Hanya dalam 10 menit, Jordan merasakan telapak tangannya mengembang. Jordan selalu sangat iri dengan dewa bola basket Michael Jordan yang bisa meraih bola basket dengan 1 tangan. Ini sangat keren. Sekarang, dia bisa dengan mudah memegang bola basket dengan 1 tangan. Tak hanya itu, tinggi badan Jordan juga tiba-tiba bertambah 5 cm. Dari 179 cm menjadi 184 cm. Pablo melihat semua perubahan dan bertanya kepada Profesor Liam dengan cemas, "Profesor Liam, apakah Tuan Jordan akan baik-baik saja?" Profesor Liam tersenyum. "Jangan khawatir, kami telah menghentikan perubahannya, ini sudah merupakan peningkatan terkecil. Jika tidak, dia akan menjadi lebih besar dari Oneal." "Oneal." Pablo mencari di ponselnya. Oneal juga seorang bintang bola basket. Tingginya 216 cm dan beratnya 150 kg. Pablo terkejut. Apakah kekuatan dan tubuh Tuan Jordan sebanding dengan Oneal? Profesor Liam terdiam. "Apa yang kau bicarakan? Bagaimana Oneal bisa dibandingkan dengan Tuan kita? Tuan kita 100 kali lebih kuat dari bintang bola basket yang tinggi dan kuat itu dalam segala aspek. Termasuk fungsi seksual." Pablo terkekeh. "Haha, sepertinya kita harus memanggil Miss Lauren dan Miss Victoria agar mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu." Jordan tidak tinggal di perangkat terlalu lama. Dia adalah orang dengan toleransi yang kuat. Ketika dia keluar dari perangkat, tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih kuat, membuatnya terlihat lebih bermartabat. "Profesor Liam, mulailah menguji saya sekarang. Saya ingin tes langsung dan terbaik."
Perintah Jordan. Iya Pak. Tanpa ragu, Profesor Liam mengambil pistol dan mengarahkannya ke dada Jordan. Ketika Pablo melihat ini, dia terkejut. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Profesor Liam. Apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan senjatamu segera. Aku akan menghitung sampai 3. Harus dikatakan bahwa Pablo sangat melindungi tuannya, dan takut Profesor Liam akan menyakiti Jordan. Sebenarnya Profesor Liam juga sangat setia. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk mengikuti Jordan sekarang karena keluarga Stelle dalam masalah. Jordan berkata, Pablo, letakkan pistolnya. Profesor Liam tidak punya niat buruk. Profesor Liam memandang Pablo dengan putus asa. Kami sudah mengatakan bahwa kami sedang melakukan tes. Mengapa kamu begitu gugup? Selain itu, Anda meremehkan tubuh guru saat ini. Apa menurutmu sebutir peluru saja bisa membunuh guru? Pablo tidak percaya. Apakah guru kebal sekarang? Profesor Liam tersenyum tetapi tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan maksudnya. Bang! Profesor Liam menembak Jordan. Ah! Jordan berteriak pelan dan menutupi tempat dia dipukul. Dia mundur 2 langkah, tetapi tubuhnya tidak berdarah. Seseorang, keluarkan peluru untuk guru. Profesor Liam menginstruksikan. Iya Pak, segera, salah satu staf medis mengeluarkan peluru di dalam Jordan. Setelah mengeluarkan peluru, dia mengoleskan obat ke lukanya. Setelah beberapa menit, Profesor Liam bertanya, Guru, bagaimana perasaan Anda? Jordan meregangkan tubuhnya dan menjawab, saya merasa sangat baik. Saya baik-baik saja, seolah-olah saya tidak pernah ditembak. Seru Pablo. Selamat, Guru. Anda sudah kebal. Bahkan peluru pun tidak bisa membunuhmu. Bab 757, Pablo Dalton kembali.